Betul. Ya pemirsa, kembali di Dialog Lunch Talk dengan tema optimalisasi sosialisasi 4 pilar. Kita sudah sampai di segmen terakhir, sayangnya ini Pak Usman dan Pak Basarah. Nah ini sosialisasi ini akan sampai ke ada tenggat waktu tersendiri atau tidak? Apakah akan dilakukan hingga berapa lama seperti itu? Oh, sosialisasi ini 4 pilar itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Sampai kapanpun harus tetap dipelihara dan dijaga. Sekarang tugas kita sampai 5 tahun ke depan, ya. Nah, 5 tahun yang akan datang itu programnya tentu sudah berubah dan sudah banyak, dan nanti kita akan setiap tahun kita ukur apa yang kita hasilkan dari 4 pilar ini. Speednya seperti apa, strategi untuk mencapai speed itu seperti apa. Jadi itu nanti ada ukuran-ukuran keberhasilan. Dan apa yang sudah tercapai, apa yang harus tercapai. Nah, seperti sekarang ini ya, saya sangat menghargai sekali berita satu ini. Kok baru berita satu yang mengupas tentang 4 pilar ini. Nah ini saya akan laporkan kepada pimpinan MPR bahwa inilah yang harus menjadi contoh, ya, mempunyai suatu inisiatif bagaimana mensosialisasikan 4 pilar. Ini salah satu sosialisasi. Dan ini betul-betul ya kita sangat hargai bila mana semua media elektronik mau melakukan hal ini. Karena ini kepentingan nasional dan nasionalisme. Artinya bukan saya bilang yang lain nggak punya nasionalisme ya, tapi yang jelas berita satu yang memprakarsai tahun ini 2015 tentang 4 pilar. Baik, terima kasih Pak Usman sudah dipuji begitu ya. Berita satu telah membantu sosialisasi ini. Saya ingin tanya kepada Pak Basarah. Kalau Pak Basarah tapi kalau disebutkan tadi berarti targetnya ini apa ini dari di MPR sendiri? Sampai kapan kita bisa berkesimpulan bahwa sosialisasi 4 pilar MPR ini sudah tercapai? Kalau misalnya ini tidak pernah berhenti terus begitu, itu bagaimana? Iya, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti ya. Ini saya harus jawab nih, nggak boleh berhenti. Kenapa? Nanti kan kelahiran dan kematian itu ada. Yang sudah mengerti 4 pilar mati, yang belum mengerti baru lahir. Harus terus dijelaskan. Itu menjaga ketahanan nasional. Silakan. Ya, benar sekali yang dikatakan Pak Usman Sabta tadi, bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR ini sesuatu yang harus ada sepanjang sejarah Republik ini, harus ada. Karena masih ada. Iya, artinya sepanjang sejarah Republik ini kegiatan sosialisasi ini ada. Karena tidak mungkin pembangunan mental ideologi bangsa itu dapat terbentuk kalau negara, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara seperti MPR, tidak melakukan kegiatan sosialisasi semacam ini. Siapa yang bisa memberikan sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai Pancasila misalnya terhadap generasi yang baru lahir, generasi yang akan tumbuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kalau ini tidak kita lakukan, maka bisa jadi satu generasi berikutnya sudah tidak ada yang lagi memahami tentang Pancasila, tidak ada yang lagi mencintai NKRI, tidak ada yang lagi bisa mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu sekali lagi di akhir segmen ini saya ingin menghimbau kepada semua pihak, marilah kita fokus kepada nilai-nilai substansi yang sedang dikerjakan oleh MPR ini. Sehingga perdebatan-perdebatan semantik yang dulu pernah ada dengan jalan tengah yang kita ambil sekarang ini memberi nama program sosialisasi 4 pilar MPR RI, sudah tidak perlu lagi kita masuk pada perdebatan kulit, tapi substansinya. Karena begitu penting, begitu strategis makna kegiatan sosialisasi ini bagi keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia sendiri. Berarti terakhir permasalahan kita sekarang korupsi, narkoba, lalu hedonisme, semua masalah itu bakal nggak ada kalau sosialisasi. Justru itu, kalau nilai-nilai mana kesadaran itu ada, itu dia tidak akan melakukan muncul-muncul itu. Pancasila itu adalah pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau dia ditempatkan pada tempat yang seharusnya dan kita laksanakan, saya yakin-yakinnya kekisruhan lembaga negara, korupsi di mana-mana, konflik antar masyarakat sebagai, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Kita juga harus yakin Ega dan menurut saya. Oke, baik. Kita tutup perbincangan ini. Terima kasih atas kehadiran di studio. Terima kasih Pak Basarah, Pak sama-sama sudah bersama kami. Dan pemirsa, demikian dialog khas Lunch Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Kevin Egan. Saya Cakri Miller. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak.